Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ipe Jenar ya. Jadi banyak follower saya di TikTok ya yang menanyakan apakah saya pernah mengalami hal-hal mistis. Kalau hal-hal mistis ya, di sini saya jawab mungkin pernah ya. Tapi saya lebih berpikir ke logika. Oh, kenapa ini? Oh, mungkin karena ini. Saya lebih berpikir ke logika. Jadi saya pikir semua orang juga pernah mengalami hal-hal mistis ya, mengalami hal-hal aneh. Tapi itu kalau untuk diri saya sendiri, mungkin saya lebih berpikir ke logika. Logikanya seperti ini. Kenapa sih cermin saya ini pecah pada malam Jumat jam 12 malam? Saya nggak berpikir bahwa itu satu hal negatif. Saya berpikir mungkin lem cermin ini udah lama dan dia tidak merekat lagi. Saya lebih berpikir seperti itu. Tapi memang ada beberapa hal yang itu di luar logika saya. Dan di sini saya jawab ya, karena di aplikasi TT itu durasinya tidak begitu panjang ya. Di sini saya jawab, saya pernah mengalami hal mistis dan itu sampai sekarang saya tidak bisa menemukan jawaban di logika saya. Jadi ceritanya itu hari Kamis, saya ingat sekali hari Kamis karena setiap Kamis itu kadang-kadang saya puasa. Kalaupun nggak puasa kadang-kadang saya nggak makan juga karena kebanyakan pasien ya, jadi saya makannya sore. Jadi saya pikir daripada saya nggak makan lebih baik saya puasa kan sambil nerima tamu. Nah, kalau ada yang pernah ke rumah saya, dia pasti tahu jalan ke arah belakang rumah saya itu ada dua pintu yang melewati ke arah belakang dan ke dapur. Kalau ada yang pernah ke rumah saya itu pasti dia tahu. Jadi ceritanya sore mau maghrib, saya biasanya kan habis maghrib itu sore maghrib, sore mau buka puasa itu saya sudah nyiapkan buka. Tapi kalau untuk makan biasanya saya makannya besok. Jadi kan Kamis sore udah mau maghrib, saya sholat. Saya buka puasa dulu, minum dulu. Setelah minum saya sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib itu anak saya ini ngomong, "Mah, makan yuk," katanya. Lalu saya jawab, "Ayo kita masak mie." Mie kan ada di dapurnya. Terus saya buka, saya buka pintu yang menuju arah dapur, karena pintu itu ada dua menuju arah dapur. Pas saya buka pintu, di depan pintu itu ada ular. Ular itu, pas saya buka pintu itu, ular itu ada di depan pintu. Langsung kayak mau gitu. Astagfirullahaladzim, saya kaget kan, ada ular di situ. Refleks, dengan respon cepat saya ambil kursi, saya ambil sapu, gagang sapu dari atas itu saya ularnya saya tujukan ke kepalanya, ular itu mati. Nggak besar sih, cuman sebesar jempol saya lah, ularnya hitam. Dia melilit-lilit ke sapu itu lumayan panjang. Udah selesai, darahnya saya bersihkan, udah selesai kan, karena kami cuma berdua aja kan di rumah. Udah selesai, setelah itu saya langsung menuju dapur. Nah, anak saya masuk lagi. Saya pikir ular ini karena di belakang rumah saya itu ada rimbun kan, tanah kosong, rimbun. Saya pikir mungkin masuk dari situ. Itu kejadian sebelum corona 4-5 bulan yang lalu lah, sebelum corona. Jadi mungkin kejadian itu 1 tahun yang lalu. Jadi saya pikir mungkin ular itu masuk lewat lubang-lubang saluran air ke rumah saya kan. Saya mau masak. Nah, anak saya masuk ke dapur. Dia teriak, "Mah, ada ular, Mah, ada ular." Refleks lagi saya melihat ular itu. Saya ambil lagi kursi. Saya ambil sapu tadi yang dekat dengan saya. Langsung saya bunuh lagi lewat atas. Terus
Pas melilit lagi ular itu di gagang sapu tadi, mati dia kan. Habis itu udah nggak enak hati saya matikan kompor, dan nggak enak hati kan. Saya lap lagi, loh kok ada 2 ekor ular di sini gitu loh, ada apa ini. Saya masih berpikir positif aja, logika saya masih main, dan itu kejadian malam Jumat habis maghrib. Logika saya masih main aja, paling-paling di belakang itu karena rimbun kan, mungkin ularnya masuk dari celah-celah lubang saluran air. Saya masih berpikir seperti itu, cuman hati saya sudah nggak enak. Saya baca istighfar aja. Saya bilang sama anak saya, ya sudah, karena 2 kali saya sudah bunuh ular, darahnya banyak di lantai, udah saya juga aduh gimana. Saya bilang sama anak saya, ya udah kita makan di luar aja, kita keluar aja, kita makan. Nah, udah saya lap, udah saya bersihkan, ularnya sudah saya buang juga ke bak sampah. Saya kunci pintu, kami siap-siap mau berangkat. Pas saya mau buka pintu depan rumah, di depan rumah itu ada ular lagi, persis sama ular yang sama itu. Begini, di depan, persis di depan pintu itu. Saya kaget lagi, astagfirullahaladzim, ada ular lagi. Di dekat situ ada apa ya yang bikin saya bunuh kemarin ular itu. Pokoknya ada apa gitu. Oh, helm. Saya pukulkan helm untuk ular itu, tak, matilah. Duduk saya setelah itu, ada apa ini? Kalau misalkan ular itu di belakang rumah masuk ke dari saluran air, ya mungkin di belakang rumah itu aja, karena jarak antara rumah ke depan itu agak lumayan jauh. Tapi saya masih berpikir positif aja, astagfirullahaladzim, mungkin ada apa ini? Kok dari dapur, dari belakang ada ular? Udahlah, saya masih berpikir positif. Ayo cepet, saya bilang kan sama anak saya, buka pagar. Dia buka pagar, terus saya ambil helm saya yang tadi. Saya mau pakai helm saya. Pas saya mau pakai helm saya itu, anak saya teriak, mama, dia nunjuk ke dada saya, mama, saya nunjuk ke dada saya, itu mah. Saya lihat di sini ada kalajengking di dada saya. Astagfirullahaladzim, refleks saya kalajengking ini ke ini saya, sama tangan saya jatuh, dia langsung saya injek. Saya pikir ini ada apa? Ular 3 kali, di dapur 2 kali, depan rumah 1 kali, dan 1 kali kalajengking di hadapan saya. Berarti saya pikir ini hal-hal negatif, mungkin ada orang yang ingin menyakiti saya. Karena di dalam hukum agama pun saya pernah dengar Nabi pernah bilang, kalau ada 2 yang hitam, bunuh. Apa 2 yang hitam? Ular dan kalajengking. Dan itu saya kejadiannya malam Jumat habis maghrib, setelah saya ke puasa. Jadi setelah itu, setelah saya bunuh kalajengkingnya, terus ya udah saya tetap aja berangkat ya, karena anak saya mau makan, dan tetap aja saya berangkat ke pasar. Tapi saya berpikir, pada saat itu saya berpikir, saya masukkan ke logika saya, sampai sekarang itu tidak masuk-masuk. Kenapa? Kalau misalkan itu ular dari belakang rumah saya yang rimbun itu, mungkin dia hanya cukup di dapur saja, di sela-sela itu, karena antara jarak dari dapur ke depan itu lumayan jauh ya. Jadi saya masih sekarang logika saya masih mencari-cari, ini ada apa, mungkin ada orang yang ingin menyakiti saya. Tapi sampai sekarang pun saya tidak suudzon. Tapi kenapa pada saat malam Jumat itu ada 3 ekor ular dan 1 kalajengking yang memang mau menyakiti saya itu. Karena yang buka pintu saya, dan kalajengking itu entah datang dari mana. Kalau misalkan rumah itu rumah gubuk, mungkin kalajengking itu datang dari atas rumah. Tapi rumah ini rumah beton, jadi kalajengking itu datang dari mana? Itu yang logika saya nggak sampai berpikir ke sana. Jadi pada akhirnya, ya saya kembalikan ke Tuhan lagi ya. Saya berdoa, mudah-mudahan kalau misalkan ini kiriman orang yang tidak senang dengan saya atau apa-apa, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dan alhamdulillah saya masih dilindungi Allah. Jadi saya berpikir apapun yang kita buat, kalau orang itu tidak senang dengan kita tetap aja di matanya tidak ada bakalan baik-baiknya. Tapi saya hanya berserah dengan Allah Ta'ala ya.
Jadi kalau misalkan hal-hal mistis mungkin saya sering sekali mengalami. Tapi kadang-kadang saya masukkan ke logika saya. Oh mungkin karena ini seperti ular tadi. Oh mungkin. Tapi karena itu terjadinya berulang-ulang sampai sekarang pun logika saya tidak bisa menerima. Jadi yang bertanya tentang pernahkah saya mengalami hal-hal aneh, hal-hal mistis yang memang saya alami sendiri, pernah sekali dan sangat-sangat sering sekali terjadi ya. Oke, nanti saya jawab yang lainnya ya. Assalamualaikum.